Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta dan waktu yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Apa tujuan dari orang-orang Yahudi ini? Kenapa begitu menginginkan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Dan apa yang terjadi ketika mereka menggali makam Nabi Yusuf alaihissalam? Mari kita simak video ini. Nabi Yusuf adalah salah satu utusan paling awal dari Bani Israel. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir dan juga dianugerahkan kenabian setelah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan dan kesulitan. Sebelum Nabi Yusuf meninggal, beliau pernah berpesan pada para pengikutnya agar ketika para pengikutnya ini akan meninggalkan Mesir, maka Nabi Yusuf ingin mereka membawa tubuhnya bersama dengan para pengikutnya itu. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, wabah konflik di kalangan pengikut para Nabi Yusuf tersebut, dan akhirnya Nabi Yusuf dimakamkan di tengah sungai Nil di peti Meteri. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, yang kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi ke Kinan. Nah, ketika mereka berada dalam perjalanan, tempatnya ketika mereka melewati tepi sungai Nil, orang-orang Bani Israel ini kemudian memberitahukan Nabi Musa bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf, bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka akan membawa serta peti mati dari Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman sekalian, namun pada saat itu sudah bertahun tak ada seorang yang di antara mereka yang mengetahui di mana lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ternyata ada seorang wanita yang sudah sangat tua yang kebetulan mengetahui di mana letak persis dari makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita tua itu, di mana letak peti mati Nabi Yusuf alaihissalam berada. Namun perempuan itu tidak langsung menjawab, tetapi ia mengajukan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia memberitahukan di mana letak peti mati Nabi Yusuf tersebut berada. Mendengar jawaban dari wanita tua itu, Nabi Musa menjadi marah. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua itu. Wanita itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa alaihissalam ketika di surga. Setelah itu, dia baru mengatakan bahwa makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihissalam terletak di tengah sungai Nil. Singkat ceritanya, Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian berhasil menemukan peti mati dari Nabi Yusuf dan kemudian membawa peti mati itu ke Palestina. Namun setelah peti mati itu dibawa ke Palestina, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peti mati tersebut. Di manakah peti mati tersebut dimakamkan lagi, lalu di Palestina? Bagian mana makam dari Nabi Yusuf alaihissalam dibuat mereka? Mereka tidak mengetahuinya. Ada salah satu kota di Palestina yang disebut kota Nablus. Kota ini terletak di persimpangan jalan komersial kuno, di mana satu jalannya menghubungkan daratan pantai Sharon ke lembah Jordan, dan yang lainnya lagi menghubungkan Nablus ke Galilea di utara. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, di mana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum muslimin selama kurang lebih 50 tahun, hanya untuk menguasai kota Nablus.
Ini penyebab dari peperangan ini hanya karena ada sebuah tempat suci yang bernama Yusufi, yang kemudian orang-orang Yahudi mempercayai bahwa di tempat ini terdapat makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Di sisi lain, umat Islam juga mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci yang dibangun untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang sangat saleh dan bernama Yusuf. Akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil menguasai kota Nablus itu. Kemudian mereka mulai mengenali makam yang terdapat pada tempat suci Yusufi itu. Ketika mereka menggali makam yang terdapat di kota itu untuk memastikan bahwa itu memang makam dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka selalu menghadapi beberapa kendala yang sangat aneh setiap mereka menggali makam tersebut. Tiba-tiba ular-ular merangkak keluar dari makam itu. Entah dari mana asalnya hingga mereka tidak dapat meneruskan penggalian makam tersebut. Sampai-sampai orang-orang Yahudi ini harus meminta bantuan dari para arkeolog untuk mengidentifikasikan usia kuburan itu. Saat para arkeolog mengidentifikasi makam tersebut, para arkeolog ini menyatakan bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang berus ribuan tahun. Faktanya usia dari makam tersebut baru beberapa ratus tahun dan hal ini membuktikan bahwa klaim dari para kaum muslimin ternyata benar. Mengapa kaum Yahudi mencari makam Nabi Yusuf alaihissalam sampai-sampai mereka harus berperang dengan para kaum muslimin? Jawabannya adalah karena mereka percaya bahwa dengan berkah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana yang tadi kita bahas di awal bahwa Nabi Yusuf adalah utusan paling awal dari Bani Israel. Oleh karena itu, maka percaya bahwa dengan berkah dari makam Nabi Yusuf alaihissalam, mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran dengan mengambil alih apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya tujuan mereka ada dua. Pertama, makam Nabi Yusuf, dan yang kedua adalah tabut sakinah atau tabut perjanjian, di mana tabut sakinah atau tabut perjanjian merupakan artefak suci Ibrahim bagi orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Tabut sakin ini merupakan keanggungan bagi orang-orang Yahudi seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248 yang artinya, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Tabut sakinah merupakan salah satu anugerah Allah kepada Bani Israel. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu yang berukuran 3 hasta dan 2 hasta lebar yang tertulis penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Terdapat tongkat Nabi Musa, sorban Nabi Harun, dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit ketika para Bani Israel terlantai di Gunung Sinai. Orang-orang Yahudi percaya bahwa tabut ini mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut dapat memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Juga dengan adanya tabut ini, maka mereka akan mampu mengalahkan pihak lawan dalam peperangan. Sekiranya tabut itu dibawa ketika mereka berperang, sudah pasti pihak musuh akan menjadi gemetar dan kalah, sehingga orang-orang Yahudi meyakini ketika tabut semakin mereka mendapatkan, maka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Karena mereka percaya ketika mereka mendapatkan berkah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan berhasil mendapatkan tabut sakinah atau tabut perjanjian ini, maka mereka dapat membangun kuil ketiga dan mendapatkan kendali kembali serta mampu menguasai atas seluruh dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang berbeda.
dan mereka tidak akan berhasil dalam rencana mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi